Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Pak Mur akan menjelaskan tentang sistem pemipaan kulkas satu pintu atau frost. Artinya bahwa kulkas itu nanti akan ada frost, sehingga untuk mencairkannya harus secara manual, mencairkan bunga es. Untuk komponen pertama adalah kompresor. Untuk jenisnya hermetik, di situ fungsinya untuk memanfaatkan dan mensirkulasikan refrigeran. Berikutnya adalah service pot, berfungsi sebagai pengisian dan pemvakuman saat awal. Komponen berikutnya adalah pipa discharge atau pipa tekan yang berfungsi menghubungkan kompresor dan kondensor. Di situ diameternya lebih kecil daripada pipa yang satunya. Pipa tersebut akan bersambung dengan kondensor dan akan tertutup oleh bodi luarnya yang berupa logam, sehingga pelepasan kalor akan lebih banyak. Komponen berikutnya ada strainer berupa filter dryer yang berfungsi menyaring kotoran yang mungkin ada dalam sistem dan mengeringkan udara atau uap air yang ada dalam sistem. Komponen utama sistem refrigerasi yang ketiga adalah pipa kapiler yang berfungsi mengatur volume refrigeran yang mengalir dan merubah tekanan rendah di evaporator dan tekanan tinggi di kondensor. Komponen utama nomor 4 adalah evaporator yang berfungsi menyerap kalor bahan makanan atau obat-obatan yang kita simpan di dalam ruangan tersebut, atau saat kita membuat es pada bagian freezer itu. Akan terjadi proses penguapan refrigeran, sehingga nanti yang mengalir ke kompresor berupa gas, berupa uap, bukan berupa cair. Dikarenakan refrigeran yang berupa cair akan merusak kompresor. Berikutnya adalah pipa suction yang menghubungkan antara evaporator dan kompresor. Ukuran dari pipa suction itu penampangnya lebih besar daripada yang discharge. Bisa kita bandingkan. Sebelum unit kita operasikan, kita ambil data-data sebagai berikut. Tentang ampere untuk mengecek arus yang mengalir pada sistem, kemudian termometer untuk mengukur suhu pada bagian-bagian tersebut. Kompresor, pipa discharge, pipa suction, di bodi sebagai kondensor, di evaporator, dan kabinnya. Di situ pada saat dioperasikan awal akan terbaca arus settingnya sekitar 7,8. Kemudian arus runningnya 0,7 sesuai dengan nameplate yang ada pada unit. Beroperasi 15 menit, maka di situ kompresor akan bekerja untuk memanfaatkan refrigeran sehingga akan timbul panas. Refrigeran hasil kompresi berupa gas tekanan tinggi dan bertemperatur tinggi. Di situ bisa kita lihat 50 derajat Celcius akan disalurkan ke kondensor. Dengan bantuan logam pada casing luarnya, maka proses pendinginan refrigeran pada kondensor yang berjalan secara alami dengan bantuan udara akan menurunkan temperatur pada keluaran dari kondensor. Refrigeran berwujud cair dengan tekanan tetap tinggi, melewati filter dryer dan dilanjutkan ke pipa kapiler. Di situ suhu refrigeran akan diatur. Pipa kapiler di situ dibuat pelingkar karena ukurannya cukup panjang. Kemudian refrigeran akan mengalir ke dalam evaporator. Wujudnya berupa cair dengan tekanan rendah dan suhu yang sangat rendah sekali. Bisa kita lihat di situ akan timbul bunga es ke seluruh bagian evaporator. Untuk evaporator itu tipenya roll bond dari bahan aluminium. Di situ berliuk-liuk, berfungsi sebagai akumulator untuk menampung refrigeran yang berupa cair, sehingga refrigeran yang akan masuk ke kompresor adalah berupa gas murni, dan refrigeran akan bersirkulasi terus seperti itu berulang-ulang. Proses pendinginan akan berlangsung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.